Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah merupakan daerah yang terdiri dari 26 kecamatan, 11 kelurahan, dan 449 desa. Kondisi wilayahnya meliputi daerah pantai, perbukitan, dan daratan rendah. Masing-masing wilayah memiliki segudang potensi dan berjuta cerita. Seperti halnya Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar. Di desa ini memberikan gambaran indahnya Kebumen dengan keasrian alamnya dan budaya serta kental akan tradisinya. Tak hayal desa ini seolah-olah menjadi surga bagi penduduk setempat. Bahkan bagi warga yang tengah merantau selalu pulang setiap tahun untuk melepas rindu mereka. Di desa terdapat kedamaian, ketenangan, dan keindahan. Belum lagi masyarakatnya yang ramah. Meski terkadang dianggap membosankan, namun kenyataannya kehidupan di desa sungguh menyenangkan. Desa lebih dekat dengan alam dan selalu riang, terutama pada saat kumpul bersama keluarga. Berdasarkan catatan sejarah singkat, Desa Grenggeng diambil dari kata gumrenggeng yang artinya terdengar samar-samar. Selain itu, nama Grenggeng juga dipilih oleh para tokoh dan tetua desa pada masa dahulu dengan mempertimbangkan aspek potensi pariwisata yang ada. Belum lagi terdapat sebuah gunung di wilayah desa Setana Kunci yang bernama Gunung Grenggeng, yang pada puncaknya terdapat sebuah makam seorang syekh bernama Syekh Baribin. Dia merupakan salah seorang putra dari Prabu Brawijaya kelima yang meninggalkan lingkungan keraton Majapahit lalu menetap di puncak Gunung Grenggeng atau Gunung Wulan pada saat itu. Gunung Wulan sendiri berubah namanya menjadi Gunung Grenggeng sesaat setelah Syekh Baribin meninggal. Syekh Baribin dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam pada masa itu. Syekh Baribin juga disebut Mbah Grenggeng dalam julukan masyarakat sekitar. Sebutan Gunung Grenggeng dan makam Mbah Grenggeng sudah dikenal luas sejak sekitar abad 16. Bahkan tempat yang merupakan cagar budaya ini selalu ramai didatangi peziarah karena kisahnya tersebut, khususnya pada bulan Suro dan menjelang bulan Ramadan tiba. Dulunya kan ini namanya Gunung Candi Wulan. Terus begitu ada ini makam ini jadi gemerenggeng, ada suara gemerenggeng gemuruh, jadi namakan Gunung Grenggeng. Terus jadi dijadikan nama desa. Kan tokoh agama lah ya. Ini yang dari Brawijaya V kan, Brawijaya V udah masuk Islam lah, ini kan penyebar agama Islam Syekh Baribin. Kalau aslinya kan Haryo Baribin, Raden Haryo Baribin, karena gelar keislamannya jadi Syekh Baribin. Ini termasuk penyebar pengembang agama Islam, baik dari Jawa Timur, Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Wisata religi Desa Grenggeng Makam Syekh Baribin ini kita deklarasikan itu tahun 2014. Itu ditandai dengan pembangunan pertama, pengeboran jalan sekitar 400 meter. Itu sekaligus di malam itu kita kukuhkan pengurus panitia makam Syekh Baribin ada di sebelah sana, nanti jangan bisa lihat juga. Sebelum Desa Grenggeng ini ada, karena Desa Grenggeng itu sendiri dipilih namanya karena memang nama Gunung Grenggeng Makam Syekh Baribin ini sudah terkenal, sehingga kita pilih nama yang mudah diingat orang, Desa Grenggeng. Ada lintas kabupaten dari Bumen juga tentu, terus Banyumas, Banjar, Cilacap, dan sampai Sumatera, Riau, Lampung, itu sering, memang rutin seperti itu. Jadi bukan mereka datang sekali, tapi memang rutin setiap waktu mereka punya jadwal kunjungan ke sini. Kalau untuk saat-saat ini hampir setiap bulan itu pasti ada. Cuman untuk puncak keramaiannya itu ada di bulan Syaban seperti ini sama di bulan Suro. Jadi selama 1 bulan itu memang full dengan kondisi pengunjung yang cukup ramai dan ya bisa mencapai ratusan bahkan hampir ribuan per harinya. Selain itu,
Desa Grenggeng juga terdapat sebuah monumen Tugu Kemit yang merupakan bukti jejak sejarah perjuangan rakyat Kebumen pada zaman itu. Desa yang menjadi status quo wilayah Indonesia Belanda masa prakemerdekaan ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajah. Status quo Kemit adalah kesepakatan garis batas wilayah antara pihak RI dan Belanda. Perundingannya diawasi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN sebagai Komisi Perdamaian Dunia yang dibentuk oleh PBB. Perundingan status quo diadakan pada tanggal 24 Januari 1948 di sebelah barat Jembatan Kemit, Karanganyar, Kebumen. Dengan luas wilayah 440 hektar, Desa Grenggeng terletak di sebelah utara Kabupaten Kebumen. Desa ini berbatasan sebelah utara dengan Desa Pohkumbang, sebelah timur dengan Desa Wonorejo, sebelah selatan Desa Sidomulyo, dan sebelah barat dengan Kecamatan Gombong. Desa Grenggeng memiliki jumlah penduduk sekitar 6.688 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 3.394 orang dan sebanyak 3.294 perempuan. Desa ini terbagi menjadi 5 dusun, 19 dukuh, 10 RW, dan 43 RT. Mayoritas masyarakat di desa ini merupakan petani. Dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Eri Listiawan, desa ini memiliki visi terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat desa yang demokratis, sejahtera, dan mandiri, serta peduli terhadap lingkungan. Sedangkan untuk misinya, yaitu mewujudkan pelayanan desa yang modern, akuntabel, kredibel, dengan peningkatan kapasitas mutu pelayanan yang transparan dan profesional, pemerataan pembangunan secara utuh, menyeluruh, teratur, dan terukur, terpeliharanya kehidupan berbudi luhur, dan sosial budaya masyarakat yang damai, dinamis, dan inovatif. Selanjutnya memaksimalkan penggalian potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam desa menjadi potensi usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan limbah desa. Pemerintah desa selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk peduli dengan kemajuan peningkatan ekonomi masyarakat, terutama melalui UMKM, sektor wisata, dan pertanian. Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa tidaklah sendiri, melainkan juga berkat dukungan semua pihak, mulai dari BPD, PKK, LPMD, petugas posyandu, Karang Taruna, dan lainnya. Selain itu, desa ini juga didukung dengan sarana prasarana yang cukup memadai, diantaranya 10 masjid, 11 musola, 2 sekolah PAUD, 2 TK, dan 3 SD. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, desa ini memiliki BUMDes Mandiri Sakti, BUMDes yang menyediakan berbagai produk UMKM unggulan desa dan lainnya. Adapun sejumlah program yang telah dilaksanakan, salah satunya yaitu pembuatan jembatan gantung yang berada di atas Kali Kemit, jembatan dengan panjang 65 meter dengan lebar 1,8 meter itu kerap digunakan oleh warga sebagai jalur penghubung antar desa dan kecamatan. Kepala Desa Grenggeng pernah diundang ke luar negeri dalam acara konferensi tingkat tinggi di Kassel, Jerman. Sebagai delegasi perwakilan 100 kepala desa se-Indonesia, Kongres Kebudayaan Desa di Majalengka bersama dengan Menteri Desa, dirinya merupakan 2 di antara kepala desa yang berangkat acara New Rural Agenda di Kassel, Jerman. Ia membawa gagasan lumbung desa untuk dunia. Tidak sekedar desa sebagai lumbung pangan, akan tetapi desa sebagai lumbung budaya, lumbung tradisi, dan lumbung pengetahuan di depan UNESCO sebagai perwakilan dari PBB. Desa Grenggeng dengan segala potensinya yang ada di tanah basah dan tanah kering atau darat ini memiliki banyak corak macam budaya yang di dalamnya memiliki bentang alam, bentang sosial, dan bentang budaya yang kita petakan dan masuk dalam visi misi saya selama 5 tahun ke depan. Dalam mengembangkan Desa Grenggeng, kita membagi di 4 bidang ya, karena kita menilai desa memiliki 3 komoditas yang wajib dijaga.
Tiga komoditas yang harus dijaga itu adalah air yang bersih, pangan yang sehat, dan udara yang bersih. Ini menjadi 3 komoditas desa yang menjadi impian dunia ke depan. Artinya ketika sebuah desa tidak menjaga 3 komoditas ini, dipastikan di 10-20 tahun ke depan desa itu akan tenggelam. Ketika sebuah desa tidak memiliki alam yang sehat, air yang bersih, dan udara yang sehat, ini sudah tidak lagi layak untuk dihuni. Ini yang kemudian saya rasa perlu dijaga melalui kebijakan program desa dan dana desa yang hari ini menjadi unggulan di setiap desa. Idealnya setiap pemimpin desa mampu mewujudkan untuk menjaga 3 komoditas ini. Untuk Desa Grenggeng, di setiap tahunnya diawali dari periode saya, ada keberpihakan langsung kepada petani dengan luas lahan 70 hektarnya. Hari ini keberpihakan terhadap petani kita sangat dorong dan support lebih, termasuk bagaimana mewujudkan pangan yang sehat. Kita hari ini berada di lahan seluas 1,4 hektar pertanian yang meninggalkan pola pertanian konvensional menuju pertanian sehat, pertanian tanpa kimia sintetik, pertanian yang menghadirkan kembali pola-pola penanganan perlakuan organik. Ini yang coba kita dorong dan sudah bermitra bekerjasama dengan beberapa pondok pesantren di Jawa Timur untuk serapan padi sehatnya. Kesadaran para petani terhadap pertanian sehat hari ini sudah mulai jauh ditinggalkan. Yang idealnya sebenarnya ini sudah dilaksanakan lama dulu oleh para nenek moyang kita. Saya memimpikan ke depan petani Desa Grenggeng ini tidak lagi tersandra dengan kelangkaan pupuk, tidak lagi tersandra dengan adanya meningkatnya harga pupuk, tapi kemudian kita akan memandirikan para petani sejahtera dalam penjualan, sejahtera dalam pengemasan, sejahtera dalam penanaman dengan pola pengelolaan secara mandiri ditangani oleh para petani. Desa Grenggeng dengan 10 RW 43 RT-nya ini terdiri, memang jalan desa kita itu dilalui oleh jalan nasional. Ini sebuah potensi yang tidak dimiliki oleh semua desa di Kebumen. Dari 449 desa yang ada di Kabupaten Kebumen, tidak semua desa itu dilalui oleh jalan nasional. Sebagaimana yang ada di desa kami, yang dilalui oleh jalan nasional, yang nantinya juga akan menjadi pintu gerbang tol ke depannya, maka Desa Grenggeng memiliki potensi yang memang tidak dimiliki secara alamiah ya oleh desa lainnya. Untuk pembangunan per tahun ini yang sudah kita lakukan, infrastruktur seperti jalan usaha tani, pelatihan untuk pupuk, sekolah digitalisasi desa, karena ada bentang sosial masyarakat yang hari ini diisi oleh generasi milenial, generasi muda, yang pemerintahan desa banyak yang belum menaungi. Kita hari ini dengan adanya Karang Taruna, kita support untuk bisa sedikit terlibat lebih banyak. Kita lebih memprioritaskan teman-teman pemuda supaya mereka bisa menjadikan Desa Grenggeng, desanya itu sebagai ruang belajar. Karena saya meletakkan harapan warga Desa Grenggeng, para pemudanya itu ketika pergi merantau ke desa, dia memiliki kenangan belajar yang cukup siap di desanya sendiri. Seperti misalnya aktif di kegiatan lingkungan, kita punya program Grebek Jumat, gerakan berbagi di setiap hari Jumat. Di 43 RT ini kita dorong semua yang berjalan teman-teman pemuda. Semuanya dalam rangka untuk melahirkan kecerdasan sosial, supaya kemudian generasi mudanya, generasi penerusnya kemudian memiliki kenangan yang cukup bagus dan baik bicara tentang desanya. Keterlibatan teman-teman pemuda ini bukan sebuah omong kosong dari pemerintahan desa, tapi keberpihakan kita juga kita dorong ya, melalui program-program desa, seperti di bidang keolahragaannya, di bidang kebudayaannya, terus kemudian di bidang tradisi, nguri-nguri tradisi budayanya. Teman-teman muda lebih banyak kita libatkan, karena memang mereka harus memiliki nilai-nilai sosial nanti ketika keluar dari desanya. Desa ini
kaya akan potensi, mulai dari pertanian padi. Masyarakat di sini memilih melakukan penanaman dan perawatan, semua dilakukan dengan menggunakan pupuk organik alias tanpa bahan kimia, sehingga tak heran jika hasil panen padi cukup baik dan melimpah. Selain itu, di sini kelompok tani juga memiliki gerakan pengendalian gerdal hama dan penyakit tanaman padi secara ramah lingkungan. Ini dilakukan untuk mengantisipasi terserangnya hama pada tanaman padi. Kegiatan mendapat pendampingan langsung dari tim dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan atau BPTPHP Jawa Tengah Wilayah Kedu, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Karanganyar. Grenggeng menjadi bagian dari 5 desa yang tergabung dalam BUMDesma kawasan di Kabupaten Kebumen. Di antara 5 BUMDesma yang ditetapkan oleh Kabupaten Kebumen, BUMDesma Pandan 5 sebagai wadah dan bukti tradisi kerajinan anyaman pandan di Kabupaten Kebumen, di mana dulu di era Soekarno pernah ditunjuk Presiden menjadi produk kerajinan dari Indonesia untuk tamu mancanegara. Alhamdulillah dengan sistem organik ini, alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Untuk jenis padi mendik susu terutama ini hasilnya itu ngijeni lah istilahnya 100 ubin itu 1 ton. Panennya itu di kebun sendiri ya, yang nggak punya kebun ya beli yang udah jadi kayak gini, ada yang beli yang masih hijau ya, ngambil di kebun seperti itu sirat namanya sirat, kalau nggak sirat ya, ada tas, ada box tisu, ada peci, ada dompet, ada sandal, ya itu macam-macam. Ada tempat bensin, ada paintbox. Udah nggak belajar, pokoknya udah otodidak lah, langsung bisa lah. Lihat cuma ngeliatin yang orang-orang tua dulu udah bisa. Beralih ke sektor wisata, Desa Grenggeng memiliki pasar pereng Kali Kemit yang menyuguhkan berbagai jajanan tradisional tempo dulu dan sudah sangat jarang ditemukan di era milenial seperti sekarang ini. Pasar ini tidak buka setiap hari, melainkan hanya setiap 35 hari sekali, yakni pasaran Minggu Manis pada Penanggalan Jawa. Keunikan lain pasar pereng Kali Kemit adalah pengunjung yang ingin membeli makanan tidak membayar dengan uang rupiah, melainkan dengan uang kepeng yang berasal dari potongan complong. Complong adalah lembar anyaman pandan yang menjadi bahan setengah jadi dalam alur proses produksi kerajinan pandan. Di Desa Grenggeng ini tentunya adalah upaya pemerintah desa untuk membangkitkan perekonomian yang ada di Desa Grenggeng ini. Kita lihat bahwa banyak sekali penjual-penjual UMKM yang berada di sini, terus kita beli pakai kepeng. Artinya bahwa ketika ekonomi terus didorong, masyarakatnya harapannya lebih sejahtera. Tentunya pemerintah desa sudah sebegitu besarnya mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Tentunya harapannya masyarakat juga ikut, karena harus bersinergis antara masyarakat, kemudian pemerintah desa, pemerintah kabupaten, sehingga gayung bersambut, ekonominya terus bergerak. Suasananya itu adem, enak banget, terus seru lah pokoknya di sini. Tadi saya udah cobain pecel, terus sekarang saya sedang cobain cilok, ini enak banget. Terdapat pula seorang warga yang berhasil membuat sebuah alat mesin bernama komputer numerical control atau CNC. Dengan alat ini ia mampu membentuk berbagai jenis ukiran kayu sesuai dengan corak yang diinginkan secara otomatis. Bahkan dari hasil karyanya itu, dirinya pernah mendapatkan penghargaan dalam Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat atau Krenova Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebagai juara Harapan 1. Tadinya kan saya servis elektronik, terus pengen coba-coba bikin mesin yang bisa berjalan sendiri.
Ya semacam ukiran furnitur sama hiasan-hiasan dinding, terus logo-logo semacam NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Sementara itu, desa ini memiliki kegiatan rutin setiap tahunnya, yaitu sedekah bumi atau baritan, bar ngarit selesai panen. Ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen raya yang melimpah. Kegiatan biasanya dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit. Di sisi lain, desa ini memiliki sejumlah kesenian yang tak kalah menarik. Di antaranya, pertunjukan atraksi Abid Cahaya Abadi Van Bental yang menggunakan api. Abid Cahaya Abadi Van Bental berasal dari Dukuh Setana Kunci beranggotakan para pemuda setempat. Atraksi ini biasanya ditampilkan pada malam-malam kegiatan seperti peringatan HUT RI, malam Tahun Baru Islam, dan momen besar lainnya. Sedangkan untuk menumbuhkan kekompakan dan mempererat hubungan tali silaturahmi, tim penggerak atau TPPKK Desa Grenggeng juga kerap menggelar aksi sosial, yakni membagikan takjil gratis kepada masyarakat sekitar setiap bulan Ramadan tiba, termasuk kegiatan gerakan berbagi Jumat Berkah atau Grebek Jemuah. Intinya menjalin silaturahmi dengan warga, yang kedua ya bersedekah, ya kita kebersamaan.